Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada perdagangan hari Selasa kemarin ditutup melemah tipis 0,08%. Bagaimana pergerakan Bursa Efek Indonesia pada hari ini dan juga nilai tukar rupiah? Jessica Wulandari akan melaporkannya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, bagaimana pembukaan perdagangan pagi ini? Apakah indeks bisa menguat? Apa saja yang menjadi penggerak indeks dan Bursa Efek Indonesia pada hari ini? Ya, Leo dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini kalau kami pantau tadi sempat bergerak di teritori negatif. Dan tadi pagi sebetulnya dibuka di level 6.994, Leo. Namun pada saat ini IHSG sudah berbalik menguat. Penguatannya 0,4% di level 7.041 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 1,5 triliun. Leo, kalau kita melihat pergerakan IHSG ini hanya sendiri kalau di bursa regional yang menguat, karena sisanya berada di teritori negatif. Untuk penguatan IHSG pada pagi hari ini bisa kembali rebound, ini dikarenakan beberapa sentimen terutama pergerakan harga komoditas. Yang pertama ada pergerakan harga batu bara. Kalau kemarin harga batu bara naiknya 8,76%, Leo. Pada pagi hari ini batu bara kembali menguat 2,63%. Kalau kemarin posisinya di level $380 per tonnya, pada pagi hari ini menyentuh level $390 per ton. Memang ini disebabkan adanya naiknya permintaan terutama dari Uni Eropa karena ada dua sentimen. Yang pertama dikarenakan memasuki musim dingin atau winter, dan yang kedua karena PLTU berbasis batubara di Uni Eropa kembali dibangkitkan. Kemudian di satu sisi untuk pergerakan harga komoditas lainnya yang mempengaruhi adalah harga nikel, yang mana pada pagi hari ini harga nikel ini terpantau menguat 0,82%, sehingga posisinya berada di level $25.512 per tonnya. Leo, dengan pergerakan harga komoditas ini, kami juga memantau pergerakan indeks LQ45 yang pada pagi hari ini untuk top gainersnya ini juga didominasi dengan sektor energi. Yang pertama ada Medco Energy, kemudian Harum Energy yang menguat 1,17%, Adaro Energy yang menguat 0,52%, dan juga UT atau United Tractors yang juga memasuki top gainers di LQ45 pada pagi hari ini. Namun Leo dan pemirsa, sebetulnya pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini ada potensi pelemahan. Hal ini dikarenakan adanya sentimen dari bursa regional, yang mana Tiongkok terus mencatatkan kenaikan kasus COVID-19. Posisinya saat ini setelah adanya pelonggaran zero COVID, tercatat 40.000 kasus dan 36.000 kasus diantaranya ini melihat tidak ada symptoms atau tidak ada dari COVID-19 itu sendiri. Untuk bagaimana dari flu-nya atau segala macamnya, ini tidak terlihat dari symptomsnya. Maka dari itu para investor juga masih wait and see apakah ini akan turun kasus COVID-19-nya atau tidak. Ditambah di satu sisi para investor juga masih wait and see pada PMI manufaktur yang akan dirilis pada pekan ini, dan terutama ini di Tiongkok, Leo. Maka dari itu untuk pergerakan bursa regional pada pagi hari ini pun didominasi pelemahan. Yang pertama, Nikkei terpantau melemah 0,71%, kemudian Hang Seng melemah 0,15%, dan juga Straits Times yang melemah 0,06%. Kemudian kalau kami memantau pergerakan bursa secara global, tadi malam pergerakan bursa di Eropa dan juga pergerakan bursa Amerika Serikat ini cukup mix. Yang pertama kita akan pantau bersama pergerakan bursa Eropa, yang mana FTSE London terpantau menguat 0,51%, namun the DAX, maksud kami FTSE London ini justru turun 0,51%, dan the DAX Jerman di 0,19%. Dan memang untuk pergerakan bursa di Eropa ini dipengaruhi adanya indeks harga konsumen atau IHK di Jerman ini turun 0,5% di bulan November secara month-to-month, sedangkan untuk secara tahunannya berada di level 10%. Yang mana Leo, dengan melihat adanya penurunan ini sebetulnya investor di secara global terutama di Eropa ini melihat apakah ada potensi penurunan lainnya di negara Eropa yang nantinya juga akan berdampak pada kebijakan bank sentral lainnya. Kemudian di satu sisi kami juga memantau pergerakan bursa Amerika Serikat yang pergerakannya juga cukup mix namun didominasi pelemahan. Ini disebabkan adanya para investor yang masih wait and see, karena nanti malam ini Gubernur The Fed Jerome Powell ini akan menyampaikan bagaimana antisipasi Amerika Serikat terutama The Fed untuk menurunkan inflasi ke depannya, terutama di tahun 2023 mendatang. Dan inilah yang nanti akan menjadi insight dan juga wawasan bagi para
para investor langkah ke depannya terutama di tahun 2023 dan juga bagaimana di bulan Desember untuk window dressing nantinya ini akan mempengaruhi pergerakan pasar. Yang mana untuk pergerakan bursa Amerika Serikat ini cukup flat sepanjang perdagangan tadi malam dan ditutup variatif. Yang pertama kita pantau ada Dow Jones yang menguat tipis 0,01%, namun S&P terpantau melemah 0,16% dan juga Nasdaq yang melemah 0,59%. Dan melihat adanya sentimen tadi, analis memprediksi untuk pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini ada potensi pelemahan di level 6.954 hingga penguatan tertinggi kemungkinan besar analis memprediksi berada di level 7.100. Leo. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah pada pagi ini, Jessica? Apakah ada kelihatan pelemahan lebih lanjut pada nilai tukar rupiah terhadap dolar atau seperti apa? Betul sekali Leo, untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini masih melanjutkan pelemahan yang terjadi pada penutupan kemarin. Pada pagi hari ini nilai tukar rupiah melemahnya 0,13%, posisinya berada di level 15.742 per dolar Amerika Serikat. Memang untuk pergerakan nilai tukar rupiah ini masih dipengaruhi indeks dolar yang saat ini posisinya masih di level 106 meskipun ini memang terkoreksi 0,1%. Namun di satu sisi sebetulnya mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini adalah investor yang masih wait and see pada kebijakan The Fed yang akan kemungkinan besar disampaikan nanti malam. Ada sinyal kuat terkait bulan Desember dan juga tahun 2023 mendatang. Memang untuk ekspektasi dari para investor terhadap The Fed untuk bulan Desember ini kemungkinan besar kenaikan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin dan lebih landai lagi di tahun 2023. Maka dari itu untuk pergerakan nilai tukar rupiah ini diprediksi masih akan ada di rentang 15.700 hingga 15.770. Kemudian sentimen tadi sebetulnya juga mempengaruhi pergerakan harga komoditas terutama harga emas. Yang pertama kami memantau bersama, ini ada COMEX Gold yang melemah 0,06%. Sebesar 1.762 dolar per troy ounce-nya posisinya saat ini. Kemudian ada emas antam yang pada pagi hari ini masih melanjutkan pelemahan 0,2%. Posisinya di level Rp977.000 per gramnya. Kemudian di satu sisi kami juga memantau pergerakan harga komoditas lainnya, yaitu pergerakan harga minyak mentah dunia. Pada pagi hari ini harga minyak mentah dunia masih mencatatkan penguatan yang signifikan sejak kemarin. Kalau kemarin penguatannya bisa hampir 3%, pada pagi hari ini WTI menguatnya 0,65% sehingga posisinya berada di level 78,71 dolar per barrelnya. Sedangkan Brent pada pagi hari ini melemah 0,19% di level 83,3 dolar per barrelnya. Untuk pergerakan harga minyak mentah dunia memang masih mengantisipasi kalau ada penurunan permintaan dari Tiongkok karena saat ini Tiongkok juga masih mencatatkan kenaikan kasus COVID-19. Namun di satu sisi Leo, ini OPEC Plus akan melakukan pertemuan pada tanggal 4 Desember 2022 dan inilah yang akan ditunggu oleh para investor. Apakah benar OPEC Plus nantinya ke depannya akan kembali mengurangi produksi minyak mentah dunianya? Karena sebelumnya di bulan Oktober sudah ada pengurangan produksi minyak mentah dunia sebesar 2 juta barrel. Ini untuk mempertimbangkan bagaimana untuk mengimbangi adanya penurunan permintaan, namun di satu sisi agar harga minyak mentah dunia tetap terjaga. Demikian Leo, laporan kami dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda. Baik, Jessica Wulandari melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia.